Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Masud. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Brau, mengambil prodi Ekonomi Pembangunan Malam kelas B. Saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Diah Rianti SPD MPD. Soal yang pertama, jelaskan konsep dasar manajemen aset. Konsep dasar manajemen aset itu ada 10. Yang pertama, analisis kebutuhan atau analisis kebutuhan. Yang kedua, penilaian ekonomis. Yang ketiga, perencanaan manajemen aset. Yang keempat, penganggaran aset. Yang kelima itu ada penentuan harga aset. Yang keenam, pengadaan aset. Yang ketujuh, penghapusan aset. Yang kedelapan, pencatatan aset. Yang kesembilan, penilaian atau laporan aset. Dan yang kesepuluh, yang terakhir, yaitu manajemen aset dalam nilai penggunaannya. Kita ke soal yang kedua. Soalnya sebutkan klasifikasi aset, sasaran manajemen aset, tujuan dan prinsip manajemen aset. Klasifikasinya ada 3. Yang pertama, konvensi dalam mengklasifikasikan aset berdasarkan nilai mudahnya mengubah menjadi uang tunai. Yang kedua, ada klasifikasi aset berdasarkan keberadaan nilai fisik. Yang ketiga, klasifikasi aset dalam penggunaannya. Kemudian ada tujuan dan sasaran manajemen aset. Yang pertama itu untuk mencapai kecocokan atau kesesuaian sebaik mungkin antara keberadaan aset dan strategi intensitas atau keorganisasiannya harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu mencakup keseluruhan siklus hidup aset sejak perencanaan, penganggaran, hingga pembinaan dan pengawasan, pengambilan serta pengaturan risiko dan biaya yang terkait selama siklus hidup aset. Kemudian ada prinsip manajemen aset. Prinsip manajemen aset, pengertian dan pendekatannya. Siklus manajemen aset, dugaan utama yang menjadi dasar prinsip manajemen aset, ada 5 prinsip. Yang pertama itu ada keputusan terintegrasi dengan rencana yang strategis. Yang kedua, keputusan berdasarkan evaluasi dari berbagai alternatif yang memungkinkan manfaatnya. Kemudian ada biaya siklus hidup aset dan risiko serta kepemilikannya. Yang ketiga, akuntabilitas yang digunakan untuk penggunaan kondisi serta kinerja aset itu sendiri. Kemudian yang keempat ada keputusan penghapusan aset berdasarkan analisis metode-metode yang menciptakan adanya pengambilan nilai bersih dalam rangka pengadaan yang biasa. Yang kelima ada penerapan struktur pengendalian efektif untuk manajemen aset. Soal yang ketiga itu jelaskan alur manajemen aset, kunci pokok manajemen aset. Untuk melakukan perencanaan itu kita ambil contoh, kita memiliki dana 1 miliar, maka bisa melakukan perencanaan akan alokasinya pada aset itu sendiri, yaitu berupa saham, emas, bangunan, dan bidang usaha lainnya. Nah, untuk melakukan pengadaan aset itu perlu mengambil langkah-langkah. Apabila kita sudah berhasil menemukan perencanaan terkait hal itu, maka menjadi penting untuk segera mengeksekusinya. Untuk total pembelian aset dan dana yang dialokasikan itu bisa disesuaikan sesuai keinginan dan kebutuhan pemilik.
Yang pertama itu melakukan inventarisasi aset. Kegiatan inventarisasi ini sendiri dilakukan dengan melakukan pendaftaran aset pada layanan audit legal khusus aset yang ada. Kemudian tidak lupa melakukan dokumentasi aset terkait. Dokumentasi ini dilakukan agar menjadi bukti fisik keberadaan aset itu. Kemudian ada berupa mengelola aset. Pengelolaan itu sendiri misalnya melakukan pembersihan aset, penjagaan, recovery aset dan lain sebagainya. Adapun misalnya disebut berupa untuk usaha bisa dimulai melakukan promosi untuk menambah animo konsumen dalam usaha tersebut. Kemudian perlu juga dilakukan pembaharuan atau penghapusan aset. Melakukan pembaharuan atau penghapusan aset jika perlu dilakukan. Maksud di sini adalah jika aset yang dimiliki dirasa sudah tidak menguntungkan lagi, maka kita sebagai pemiliknya harus sigap atau peka dalam memetakan aset sesuai nilai gunanya. Kemudian dilakukan penjualan aset yang lama dan segera menggantikan aset yang terbaru. Ini untuk mengefisiensikan nilai guna aset tersebut. Kemudian kunci pokok manajemen aset yang pertama itu kejelasan status kepemilikan aset. Yang kedua inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai aset. Kemudian ada optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan pendapatan. Kemudian ada pengamanan dan dasar penyusunan neraca. Kita lanjut ke soal terakhir yang keempat. Jelaskan pengertian strategi manajemen aset dan apa pentingnya manajemen aset. Strategi manajemen aset adalah proses yang berkelanjutan untuk menentukan tentang dan tingkat aset yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategi. Kemudian manajemen aset yang strategis adalah awal dari sebuah proses peningkatan manajemen aset yang berkelanjutan untuk memastikan manajemen yang mampu memberikan layanan kepada publik dan yang berkualitas secara efektif. Dengan manajemen aset juga kita mengkombinasikan antara keuangan, ekonomi, teknik, dan praktek lainnya untuk aset tersebut. Pentingnya manajemen aset. Yang pertama itu untuk menjaga nilai aset, memonitor penyusutan aset, kemudian mempermudah pembuatan anggaran, menghindari pembelian berlebihan untuk menciptakan manajemen risiko dan meningkatkan keamanan. Mungkin itu saja apa yang dapat saya jawab.